dalam kesesakan. Dia yang beri kelegaan. Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Katakan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Mari kita sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman tiada bahaya.
nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. Forgive me, Lord. You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini serta padamu, Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukan-Mu selalu, mengasihi-Mu, pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah Kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup.
sedikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Marilah kita dengan penuh sukacita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk meresponi undangan Tuhan seperti halnya yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Senantiasa pandang Yesus, pandang wajah mulianya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang Anak
wajah-Mu. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandang pada paginya, lihatlah Kristus yang bangkit. Hari yang mulia mau dikalahkan, sekarang Dia hidup di dalamku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada surga, Sang Raja kan datang kelak. Lutut bertelut, lidah mengaku, kemuliaan milik Kristusku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Saya mengajak setiap kita untuk merenungkan sejenak keadaan hidup kita. Ketika ujian atau teguran atau sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Apakah kebenaran yang menjadi respon kita? Ataukah justru kita menjauh dari kebenaran? Saudara dipersilakan mengambil waktu sejenak, berbicara dan mengakuinya secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa hanyalah Engkau tempat perhentian yang memberikan kelegaan. Saat ini kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan, tapi mungkin fokus kepada permasalahan, sibuk mengasihani diri, sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, sibuk mencari siapa yang bisa disalahkan, atau bahkan kami justru ingin mencari keuntungan kami secara pribadi. Sehingga respon yang tidak tepat tersebut membuat kami semakin terpuruk dan tidak bisa melihat hal besar dan baik yang telah Tuhan siapkan ketika kami taat dan bisa melewati itu semua. Mohon ya Tuhan, ubahkan cara pandang kami yang salah.
Kiranya setiap kami terus diingatkan bahwa masalah terbesar kami yaitu dosa telah diselesaikan oleh Engkau. Dan ketakutan terbesar kami yaitu kematian telah Tuhan selesaikan pula dengan kebangkitan-Mu. Dengan mengingat hal tersebut, kiranya setiap kami menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang senantiasa memiliki harapan di dalam Engkau dan menjalani proses pengudusan hidup dengan taat dan iman percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 5 ayat 2-5 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Hendaklah setiap kita yang percaya kepada Tuhan senantiasa taat melakukan firman yang benar. Amin. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Semua yang percaya, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku.
Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Amin. Yesus, Yesus, ku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Selamanya setia. Amin. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku, oh tambahlah imanku. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Biarlah kita, orang-orang yang percaya, senantiasa hidup berpusat kepada Kristus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the
is all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And heaven will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Kami rindu supaya seluruh hidup kami dan gereja ini berpusat kepada Kristus yang sudah menyelesaikan persoalan kami yang terbesar, yaitu dosa, dan mengalahkan ketakutan kami yang terbesar, yaitu kematian. Sehingga kami juga bisa menjadi sarana berkat, saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tapi kami menyadari kelemahan kami dan keegoisan kami. Kami seringkali terlalu terfokus pada diri kami, terlalu mengasihani diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami melalui firman-Mu supaya kami diarahkan kembali kepada diri-Mu sendiri. Kiranya hati kami dihadapkan pada kesenangan-Mu, ya Tuhan. Kiranya pikiran kami ditujukan kepada kemuliaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya di dalam segala sesuatu kami bisa menyenangkan Engkau walaupun kami menyadari betapa berdosanya kami, betapa lemahnya dan betapa terbatasnya kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami karena kami rindu untuk mendengarkannya. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Nah, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan tugas yang mulia kepada saya untuk menyampaikan firman di tengah kelemahan, keterbatasan dan keberdosaan saya. Dan kita juga patut bersyukur karena Tuhan masih mau memberikan firman-Nya kepada kita. Nah, hari ini adalah minggu yang kedua, dan minggu yang kedua seperti biasa di gereja kita yang tercinta di REK, berarti kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Lama, atau lebih tepatnya dari kitab Amos. Kita sudah membahas kitab ini berkali-kali, dan nanti kita akan membahas dari pasal 5 ayat 7 sampai 9, tapi kita tidak akan membacanya sekarang. Nah, saya ingin memulai dulu dengan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah gambar Allah. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Jadi Allah menciptakan kita itu menurut gambar Allah. Lalu Allah di dalam keputusannya untuk menciptakan kita menurut gambarnya, Allah juga sekaligus memberikan mandat kepada kita yang seringkali dikenal dengan nama mandat budaya, yaitu supaya kita menguasai bumi. Nah, terlepas dari bagaimana kita memahaminya, tapi kita mengetahui bahwa menjadi gambar Allah itu berarti kita mewakili Allah dan kita juga mencerminkan Allah. Ada banyak diskusi akademis tentang gambar Allah, apa saja yang termasuk di dalam gambar Allah, tapi kita bisa aman mengatakan berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 bahwa gambar Allah berarti manusia mewakili Allah menguasai bumi, dan ketika manusia mewakili Allah untuk menguasai bumi, manusia harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah harus tercermin di dalam cara manusia mengelola bumi ini, membangun relasi dengan sesamanya. Tapi kita tahu apa yang sudah direncanakan Allah ini tidak menjadi kenyataan. Dosa mulai masuk ke dalam dunia ini, Kejadian pasal yang ketiga, lalu memporak-porandakan seluruh sendi-sendi kehidupan.
Relasi antar manusia menjadi rusak, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menginginkan kuasa dari Adam, hubungan manusia dengan alam juga menjadi rusak. Alam yang sebelumnya sangat bersahabat dengan manusia, sekarang mengeluarkan semak duri, manusia harus mengeluarkan banyak keringat untuk mendapatkan hasil dari tanah yang ia usahakan. Nah, saudara, semuanya rusak dan karena itu pula lah kita mendapati ada banyak ketidakadilan dan ada banyak ketidakbenaran yang terjadi di dunia ini. Bahkan kalau kita melihat negara kita bersyukur negara kita menjadi negara yang semakin baik. Kita bersyukur kita diberi presiden yang cukup baik bagi kita, yang mampu membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa tidak sepenuhnya ada hal-hal yang bebas dari kejahatan. Kita berkali-kali mendengar ada menteri yang korupsi, kita mendengar ada anak buah gubernur yang korupsi, kita mendengar ada banyak ketidakadilan juga di pengadilan, dan kita semua masih miris mendengarkan berita-berita semacam itu. Tapi itulah potret kehidupan kita di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang harus kita lakukan saudara sebagai orang-orang Kristen, itu adalah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan di dalam khotbah ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin mengatakan demikian, bahwa yang berbahaya bukanlah kuasa, tetapi pemegang kuasa yang menjadi budak kuasa. Kalau kita bicara tentang kuasa, maka kita bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sangat sukar untuk dipahami. Ada banyak orang menginginkan kuasa, berarti kan mereka ingin memiliki kuasa. Tapi dalam kenyataannya, dalam upaya manusia untuk mendapatkan kuasa sebagai subjek yang mengendalikan kuasa, pada akhirnya kita mendapati orang-orang yang punya kuasa justru menjadi budak kuasa. Mereka melakukan apapun hanya untuk memegang kuasa. Kelihatannya mereka yang memegang kuasa, tapi sebetulnya mereka yang diperbudak oleh kuasa. Jadi kuasa ini sebuah misteri dalam tanda kutip, sebuah teka-teki kehidupan, sebuah hal yang seringkali menjadi paradoks bagi kita. Kekuasaan itu sesuatu yang kita pegang, objek, atau sesuatu yang memegang kita, subjek. Kalau kita tidak berhati-hati, yang terjadi adalah semacam itu. Kita merasa kita memiliki kuasa, tapi sebetulnya kuasalah yang memiliki kita. Maka kita perlu berhati-hati untuk memegang kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, hari ini mari kita membaca Alkitab kita di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 7 sampai yang ke-9. Amos pasal 5 ayat 7 sampai 9. Mari kita membaca bersama-sama. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Amin. Amin. Bagian ini nanti kita akan uraikan secara lebih mendetail. Tetapi sebelum kita akan membahas secara lebih mendetail, nanti kita perlu mereview sejenak apa yang kita sudah dengarkan di dalam khotbah sebelumnya. Karena kalau kita tidak memahami khotbah sebelumnya, kita akan mengalami kesulitan untuk meletakkan bagian tadi di dalam konteks yang lebih besar. Nah, saya tidak akan mengulang segala sesuatu yang saya sudah khotbahkan, tentu saja. Karena rekamannya sudah ada di YouTube juga, Bapak Ibu Saudara, nanti setelah ibadah ini bisa mendengarkan. Bagi yang belum mendengarkan khotbah dari pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, saya ingin membuat beberapa tinjauan ulang. Yang pertama adalah saya ingin berbicara tentang jenis sastra dari bagian ini. Bagian ini jenis sastranya adalah ratapan, secara khusus ratapan peperangan. Bahkan kata ratapan muncul di ayat 1 dan ayat 17. Jadi kita membahasnya ayat 1 sampai 17, itu merupakan satu kesatuan pemikiran. Nah, ayat 1 sampai 17 dimulai dan diakhiri dengan kata yang sama, yaitu ratapan. Dan dalam khotbah yang lalu saya sudah menerangkan bahwa elemen-elemen ratapan di dalam peperangan kuno itu memang ada semuanya di dalam bagian ini. Jadi kalau kita membaca ratapan-ratapan kuno yang ada di dalam Alkitab, bukan cuma di Amos pasal 5, bahkan
di literatur di luar Alkitab, maka kita akan melihat kemiripannya. Memang ini adalah sebuah ratapan. Jadi kalau ini ratapan, maka punya elemen-elemen tertentu yang mirip dengan ratapan-ratapan yang sejenis. Itu yang saya mau ingatkan kepada kita. Nah, dengan mengutarakan dalam bentuk ratapan, terutama ratapan peperangan, bukan berarti pada saat Amos berbicara, bangsa Israel sudah kalah. Belum. Bangsa Israel belum kalah, mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi di mata Tuhan, nasib mereka itu sudah pasti. Mereka pasti akan hancur berantakan, mereka pasti akan mengalami kekalahan yang telak. Solusinya cuma satu, yaitu kalau mereka mencari Tuhan atau mencari kebaikan. Kalau mereka tidak mau melakukan dua hal ini atau dua hal yang menjadi satu ini, maka mereka akan mengalami, pasti akan mengalami hukuman dari Tuhan. Nah, selain saya ingin mengingatkan bahwa bagian ini adalah sebuah ratapan, saya juga ingin mengingatkan tentang struktur bagian ini. Nah, kalau kita melihat struktur bagian ini berbentuk kiasme. Bagian awal sama dengan akhir, bagian kedua awal sama dengan bagian dua akhir. Jadi A, B, C, D, kemudian C aksen, B aksen, dan A aksen. Langsung saja saya menerangkan sebagaimana tertera di layar. Jadi bagian yang pertama ayat 1 sampai 3 isi ratapan, dan itu mirip dengan bagian terakhir ayat 16 dan 17 A aksen. Jadi mirip sekali isinya. Kemudian bagian yang B ayat 4 sampai 6 undangan untuk mencari Tuhan. Lalu B aksen ayat 14 dan 15 undangan untuk mencari kebaikan. Dan bagian yang C ayat yang ke-7 itu berbicara tentang kejahatan yang dilakukan bangsa Israel, dan itu sejajar paralel dengan ayat 10 sampai yang ke-13 yang membicarakan tentang hal yang sama, kejahatan yang dilakukan bangsa Israel. Dan di tengah-tengahnya ini penting adalah intinya, yaitu ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 menerangkan siapakah Tuhan itu. Jadi seperti saya jelaskan tadi, sebetulnya struktur bagian ini adalah struktur kiasme, nggak usah dihafalkan, saya cuma mau memberitahu saja. Jadi struktur kiasme yang namanya ini didasarkan pada huruf Yunani hi, seperti huruf X begini. Jadi seperti huruf X, yang awal dengan yang akhir sama, yang kedua dengan yang kedua terakhir sama, atau kalau jumlahnya lebih banyak seperti yang kita temukan di teks kita bisa melihat A sama dengan A bagian terakhir, B sama dengan B yang di bawah, C sama dengan yang C di bawah. Lalu yang paling penting adalah ini, di bagian tengah itu merupakan intinya, merupakan pusatnya. Jadi seolah-olah dari atas ke bawah terus mengerucut sampai pada puncaknya, pada pusatnya. Itu adalah gaya sastra kiasme. Nah, kalau memang gayanya memang seperti itu, struktur teksnya semacam itu, maka seharusnya ayat 7 nanti dibaca bersama-sama dengan bagian yang paralel. Tapi hari ini kita tidak akan membahas bagian yang paralel. Saya akan menyimpan itu untuk pembahasan di khotbah berikutnya, karena waktu kita sangat terbatas. Nah, dengan demikian pula kita bisa tahu teks kita hari ini itu membahas tentang bagian C dan bagian D. Bagian C berarti tentang kejahatan yang dilakukan bangsa Israel, dan bagian D itu berarti tentang inti dari seluruh ayat 1 sampai 17, yaitu siapakah Tuhan itu. Ini menjadi inti dari ratapan ini. Dan langsung saja kita akan membahas apa sih kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita akan bahas di ayat yang ke-7, lalu kita akan menyusulnya dengan pembahasan tentang siapakah Tuhan itu di ayat 8 dan 9. Mari kita membaca ayat yang ke-7, saya bacakan ulang untuk kita semua. Kejahatan bangsa Israel, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Sekali lagi, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dosa bangsa Israel dikaitkan dengan keadilan dan kebenaran. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, dua kata ini sebetulnya sering muncul bersama-sama.
artinya di dalam beberapa hal juga tumpang tindih, nanti kita akan melihat bersama-sama juga, dan kadangkala dipakai secara sinonim, artinya sebetulnya sama. Tetapi bukan berarti tidak bisa dibedakan, ada perbedaan aksen di sana, ada perbedaan penekanan, ada perbedaan fokus di dalam dua kata ini. Dan kesalahan bangsa Israel berkaitan dengan keadilan, kebenaran. Mereka mengubah keadilan menjadi ipuh, dan mereka menghempaskan kebenaran ke atas tanah. Nah, apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan ipuh? Nanti saya akan menerangkan bersama-sama. Tapi saya ingin menerangkan lebih dahulu masalah keadilan dan kebenaran. Kalau boleh kita membedakan dua kata ini, maka paling aman kita berkata begini. Kata keadilan yaitu mispat adalah kata yang seringkali dipakai dalam kaitan dengan hal-hal yang berbau hukum, yang berbau legal. Misalnya keadilan dalam hal perilaku hukum, tidak bersaksi dusta misalnya di dalam pengadilan, itu termasuk mispat. Atau hakim mengambil keputusan tertentu yang adil, itu juga termasuk mispat. Jadi segala hal yang berkaitan dengan legal atau gampangnya ini berbicara tentang integritas secara legal. Nah, kalau kata kebenaran sedekah, kata ini lebih banyak berkaitan dengan kesalehan seseorang. Baik kesalehan di hadapan Tuhan, berarti itu secara spiritual, maupun kesalehan di depan banyak orang secara moral. Ini dipakai untuk kata kebenaran tadi. Nah, dua hal ini sama-sama penting sebetulnya, sebagaimana kita bisa membaca di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Ini dia keinginan Tuhan. Tuhan berkata begini, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini adalah harapan Tuhan, supaya keadilan dan kebenaran itu benar-benar bersatu dan benar-benar menguasai seluruh bumi. Tapi bukan itu yang terjadi di bangsa Israel. Yang terjadi di bangsa Israel bukan itu. Jadi keinginan Tuhan tampaknya bertepuk sebelah tangan dengan keadaan pada waktu itu. Dua kata tadi, keadilan dan kebenaran, merupakan dua kata yang sebetulnya sangat berkaitan erat. Walaupun kita bisa membedakannya, tetapi kita akan sangat sulit untuk memisahkannya. Memang kalau kita ketik di software atau kita cari di internet, kata keadilan kebenaran di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan dua kata ini sering muncul bersamaan seperti Indomaret dan Alfamart gitu. Di mana ada Indomaret ada Alfamart gitu. Jadi kalau kita ketik kebenaran, nanti muncul sebelahnya itu keadilan, dan itu muncul berkali-kali, menunjukkan bahwa dua kata ini sangat erat, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, dan saya sangat setuju dengan itu. Dan itu sekaligus mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting, yaitu integritas legal, integritas moral, dan integritas spiritual memang tidak terpisahkan. Kalau kita mau disebut sebagai orang yang benar, orang yang saleh, maka salah satunya terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Apakah kita bertindak adil terhadap orang lain? Kalau kita tidak bertindak adil terhadap orang lain, ya berarti kita bukanlah orang yang benar, orang yang saleh. Tetapi kita juga tidak mungkin mendapatkan keadilan kalau orang-orang yang menegakkan keadilan bukan orang-orang saleh. Apa jadinya keadilan diharapkan untuk ditegakkan, tapi yang menegakkan bukan orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Dari sini kita bisa melihat betapa erat kaitan antara dua hal ini. Salah satu wujud kesalehan adalah keadilan. Tapi keadilan hanya bisa didirikan kalau ada orang-orang saleh yang ada di belakangnya. Keadilan dan kebenaran adalah dua hal yang benar-benar tidak terpisahkan. Kalau kita mau disebut sebagai orang yang benar, maka kita juga harus menjadi orang yang adil. Kita tidak bisa melakukan kedua-duanya ini, atau lebih tepatnya kita tidak bisa memilih salah satu di antara dua hal ini lalu menyebut diri kita tetap sebagai orang yang saleh.
Saya yakin bukan itu ceritanya. Tapi sayangnya kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang bertindak tidak adil, kurang adil. Misalnya kepada asisten rumah tangga kita kurang memperlakukan mereka sebagai manusia, sebagai gambar Allah yang seharusnya kita juga hargai. Berapa banyak di antara kita yang sudah memperlakukan karyawan kita, anak buah kita, staf kita dengan cara yang manusiawi. Saya berapa kali menemukan orang Kristen walaupun kaya raya, tapi mereka tidak memperlakukan orang-orang di bawahnya dengan cara-cara yang manusiawi. Saya pernah berjumpa, pernah masuk ke rumah seorang Kristen kaya, pengurus gereja. Begitu saya melihat kamar pembantunya, waduh saya kaget luar biasa saudara. Kamar bercampur dengan gudang di sana sangat tidak layak untuk didiami. Sangat tidak layak untuk dijadikan kamar bagi seorang manusia. Saya mendengar ada beberapa orang yang bahkan pelit luar biasa membayar karyawannya, memperlakukan asisten rumah tangganya dengan begitu kikir, padahal orang ini sangat loyal, sangat murah hati terhadap pelayanan. Saudara, hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesalehan kita bukan cuma dilihat di dalam gereja dalam bentuk ibadah, tetapi juga dilihat di luar bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Dan saya tahu memang ada banyak godaan bagi kita untuk tidak bertindak adil. Ada banyak godaan, saya bisa paham saudara. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya membeli laptop, keperluannya hanya untuk Zoom. Jadi saya pikir nggak perlu beli baru lah, beli second bekas cukup gitu. Lalu saya beli laptop itu dan karena sangat jarang dipakai, saya juga tidak terlalu memperhatikan laptop itu. Sampai beberapa bulan kemudian terjadi masalah. Dan saya bawa ke dua tempat reparasi yang berbeda, saya mendapatkan penjelasan yang sama. Bahwa laptop itu sebetulnya sudah rusak, diservis oleh penjualnya, lalu cepat-cepat dijual. Jadi tidak mungkin penjualnya tidak tahu kondisi dari laptop itu. Jelas saya merasa tertipu dengan hal itu. Lalu ketika saya membawa ke tempat reparasi, ya seperti biasalah, mesti ada masukan-masukan tertentu apa yang harus dilakukan. Nah, ada ide bagaimana seandainya diservis, ya paling cuma butuh 500.000, lalu cepat-cepat dijual kepada orang lain. Sehingga tidak rugi dijual kepada orang lain. Saya tanya, apakah kalau saya jual ke orang lain, laptopnya bisa bertahan berapa lama? Ya antara seminggu sampai 2 bulan. Wow. Berarti orang itu akan mengalami peristiwa yang sama dengan yang saya alami. Saya berkata tidak, saya tidak mau merugikan orang lain. Lalu ada ide, ya taruh saja di Pegadaian. Berharap siapa tahu petugas Pegadaiannya tidak tahu banyak tentang elektronik. Taruh di sana, lalu ambil uangnya tidak usah diambil. Jadi tidak rugi seluruhnya, tapi ada sebagian yang bisa dipertahankan. Tapi saya tahu itu pun juga akan merugikan Pegadaian. Jadi saya memutuskan untuk tidak menempuh jalur itu. Kalau saudara tanya saya apakah saya kesal secara manusia, saya kesal. Tapi saya bangga dengan keputusan saya. Karena saya menganggap bahwa integritas itu lebih penting daripada sekian juta rupiah. Saya tidak mau menggadaikan integritas saya hanya demi beberapa juta rupiah. Saya cerita ini bukan supaya saudara kasihan lalu mengirim saya laptop yang baru. Saya sudah beli laptop yang baru saudara. Tapi saya bercerita ini supaya saudara itu mengerti bahwa tidak gampang memang bagi kita untuk berlaku adil kepada semua orang. Terutama untuk orang-orang yang kita tidak terlalu kenal. Bangsa Israel gagal di dalam ujian ini. Dan bahkan kegagalannya bukan cuma tidak ada keadilan. Bukan cuma tidak ada kebenaran, tapi ini dia yang dikatakan oleh Amos. Amos berkata begini, saudara, bahwa mereka telah mengubah keadilan menjadi ipuh. Nah, saya terangkan ipuh itu apa? Ipuh itu adalah sejenis tanaman yang dikenal dengan nama absinthus. Tanaman absinthus dan dia ini sangat pahit luar biasa, makanya berbagai versi Inggris menerjemahkannya bitterness atau bitter pill. Dan seringkali absinthus ini digunakan bersamaan dengan racun. Banyak ayat muncul absinthus atau ipuh dan racun. Dan pemunculannya yang terus menerus dekat dengan racun inilah yang memberikan poin penting di sini.
Jadi bukan cuma di bangsa Israel tidak ada keadilan. Jadi bukan cuma tidak ada keadilan. Tetapi keadilannya diubah menjadi yang lain. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham betapa mengerikannya keadaan pada waktu itu. Bukan cuma tidak ada keadilan. Amos tidak berkata begini, mereka menolak keadilan. Bukan itu. Atau mereka membuang keadilan. Bukan itu. Tapi mereka mengubah keadilan menjadi ipuh. Sedangkan ipuh ini sering muncul bersama dengan racun. Menunjukkan sesuatu yang bukan cuma tidak berguna, karena pahit luar biasa, tidak ada gunanya, tidak bisa dikonsumsi, tetapi juga sangat berbahaya karena dikaitkan dengan racun. Dan ini bahasa kiasan tentu saja. Kalau saudara menyelidiki secara ilmiah, absintus tetap punya khasiat-khasiat tertentu. Tetapi ini metafora, kiasan. Jadi kita perlu menafsirkannya dengan cara yang spesifik. Jadi kata ipuh di sini itu bukan cuma menunjukkan sesuatu yang tidak berguna, tetapi juga sesuatu yang sangat berbahaya sekali dikaitkan dengan racun. Dengan kata lain maksud saya begini saudara, sebetulnya bukan cuma tidak ada keadilan, tetapi kata keadilan itu menjadi momok yang sangat menakutkan. Mungkin saya membayangkan situasinya begini. Mungkin ada orang Israel yang tidak punya kuasa, orang-orang marginal yang diperlakukan tidak adil, lalu mencoba mencari keadilan. Tapi pada saat mereka mencari keadilan, yang mereka dapatkan adalah lebih banyak ketidakadilan. Jadi mereka sudah sengsara, semakin ditekan, semakin ditekan, semakin ditekan. Sehingga mereka takut berbicara tentang keadilan. Keadilan itu bagi mereka sesuatu yang sangat pahit dan sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak ada orang yang berani bersuara menentang. Tidak ada orang yang berani menuntut secara hukum. Kenapa? Bukan cuma percuma, tetapi mereka akan dapat lebih banyak masalah. Dan itulah keadaan yang terjadi di Israel. Tidak ada keadilan, bahkan di ruang pengadilan juga tidak ada keadilan. Dan itu sering terjadi, saudara. Para penegak keadilan justru gagal menjadi orang-orang yang adil. Ada sebuah cerita terjadi di sebuah daerah pinggiran kota di Amerika pada masa-masa yang lampau, saudara, di mana masyarakat saling kenal satu dengan yang lain. Lalu ada perkara hukum, ada satu orang dituntut, didakwa ke pengadilan. Dia pasti memakai pengacara dan juga ada jaksa yang menuntut dia. Ini peristiwanya terjadi di ruang pengadilan. Pasti ada pengacara, ada jaksa, ada hakim. Dan waktu itu didatangkan seorang saksi, nenek tua, usianya 90 lebih. Dan orang ini didatangkan sebagai saksi karena orang ini sangat mengenal daerah itu dengan baik. Jadi dia akan menjadi saksi yang sangat penting. Nah, pengacara sengaja mendatangkan saksi ini karena dia yakin bahwa saksi ini bisa meringankan dakwaan terhadap orang yang dia bela. Tapi usianya 90 lebih. Karena saksi harus terpercaya, maka harus dites apakah saksi ini memang tidak pikun, bisa mengingat banyak hal. Lalu di ruang pengadilan itu pengacara bertanya kepada nenek ini untuk memastikan bahwa nenek ini tidak pikun, masih ingat banyak hal. Lalu pengacaranya tanya kepada nenek ini, nenek, apakah nenek masih kenal saya? Lalu neneknya bilang, wah saya kenal kamu tuh sejak muda nakal sekali, tukang curi ini curi itu dan sebagainya, kamu tuh tukang bohong sana bohong sini, bahkan kamu tukang selingkuh juga kan, istrimu berapa kali marah kepada kamu. Wah, pengacaranya kaget ketika neneknya menceritakan semua kehidupan pribadinya, karena kalau sudah dibongkar begitu, nanti apapun yang dia sampaikan tidak dipercaya di ruang pengadilan. Tapi namanya pengacara, dia pasti punya banyak ide. Lalu dia bertanya kepada nenek ini, nek, kalau begitu nenek kenal enggak jaksa ini siapa gitu. Neneknya langsung berkata, nah jaksa itu orangnya tidak lebih baik dari kamu, dia orangnya juga ngaco, berapa kali ngerampok, nyuri barang dari rumah tetangga, berapa kali dia dilihat orang memecahkan jendela malam-malam masuk ke sana, dan dia juga suka selingkuh. Salah satu yang diajak selingkuh adalah istri pengacara itu gitu kan. Jadi akhirnya pengacaranya dibongkar semua keburukannya dan jaksanya juga dibongkar keburukannya. Wah, melihat ini hakim harus melakukan satu tindakan. Hakim cepat-cepat memanggil jaksa dan pengacara ke mejanya. Langsung, cepat kemari.
Setelah datang ke depan, hakimnya langsung berkata dengan pelan tapi tegas, awas kalau kamu sampai tanya nenek itu apakah dia kenal saya atau tidak. Karena itu akan jadi masalah besar bagi hakimnya. Nah saudara, kalau situasi ini terjadi di ruang pengadilan, tentu saja saya tidak mengatakan semua ruang pengadilan terjadi hal semacam ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa para penegak keadilan adalah orang-orang yang tidak adil. Jadi mereka bukan cuma tidak peduli dengan keadilan, tetapi mereka juga mengganti keadilan dengan ipuh. Jadi siapapun yang mau mencari keadilan berarti artinya mencari masalah. Kalau orang Jawa bilang itu ulo marani gebuk gitu, ular mendekati pukulan. Jadi lebih baik tidak mengupayakan keadilan daripada mengupayakan keadilan lalu menerima banyak pukulan. Itu yang terjadi pada waktu Amos. Itu yang dilakukan oleh para pemegang kuasa di bangsa Israel. Para pejabat pemerintah, para hakim, para tua-tua, para orang kaya. Mereka semua mengganti keadilan dengan ipuh. Tapi bukan cuma itu kesalahan mereka. Mereka juga menghempaskan kebenaran ke bawah. Dan ini memberitahu kita kebenaran itu seharusnya ada di atas untuk dihormati. Tapi kini yang terjadi apa? Justru dilemparkan di tanah untuk diinjak-injak. Kebenaran dianggap kebodohan dan digadaikan demi keuntungan. Ini yang terjadi di bangsa Israel, saudara. Bukan cuma tidak ada kebenaran sekali lagi, tetapi kebenaran itu dianggap sampah, dibuang ke bawah dan diinjak-injak. Kalau tidak ada kebenaran, tapi orang masih merasa, iya ya seharusnya kita ini benar ya, tapi kok kita nggak bisa ya, itu masih lumayan. Tapi yang terjadi di sini justru mereka menginjak-injak kebenaran. Mereka dengan sengaja kebenaran ini yang seharusnya ada di atas, mencerminkan kebajikan surgawi, diambil lalu dihempaskan ke bawah dan diinjak-injak. Tidak ada harganya. Mungkin gambarannya seperti ini, saudara. Mereka menganggap orang-orang yang mengejar kebenaran adalah orang-orang yang mengejar kebodohan. Bukankah kita sering juga mendengar istilah itu? Misalnya ada orang berkata begini, jujur, ajur, orang Jawa bilang begitu. Kalau kita mau jujur, kita siap-siap hancur. Kalau kita mau benar, kita siap-siap menerima memar gitu kan. Mesti akan ditonjok banyak orang. Saya masih ingat pada waktu peristiwa anak saya yang pertama, karena dia lahir di Amerika kan dia punya warga negara Amerika dan punya Indonesia. Usianya kan belum 21 tahun. Nah pada waktu mengurus paspor yang terakhir beberapa bulan yang lalu, dia sempat tanya, "Pak, nanti kalau ditanya punya paspor Amerika jawabnya apa?" Terus saya jawab, "Kok kita ini selalu berkata jujur. Jadi kalau kamu ditanya ya kamu jujur jawab kamu punya paspor Amerika." Nah karena dia jujur maka jadi masalah. Yaitu dipanggil, kemudian saya harus bertemu dengan dia, bertemu dengan pejabat imigrasi dan diberitahu, wah ini bisa jadi masalah ini itu dan sebagainya. Sebagaimana beberapa saudara tahu dari sharing saya di Instagram. Tapi saya beritahu anak saya begini, tidak masalah. Semua persoalan ini memang merepotkan kita. Tapi itulah harga sebuah kejujuran. Bahkan pejabat imigrasinya berkata begini, sebetulnya kalau tidak jujur ya tidak ada orang yang tahu, dia bilang begitu. Tapi ini dia kalimatnya saya ingat sampai sekarang. Dia bilang begini, kalau orang jujur maka dia akan berjumpa dengan kebenaran. Dan itu kadangkala memang merepotkan. Cuma persoalannya ada berapa banyak orang yang berani berkata jujur, berani berjumpa dengan kebenaran walaupun dia terpaksa direpotkan. Ini pertanyaan yang penting karena kesalehan sekali lagi dilihat bukan cuma di ibadah tapi juga dilihat dari cara kita berelasi dengan orang lain. Bangsa Israel gagal di situ. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak tinggal diam. Ayat ini tidak berhenti di ayat yang ke-7 tetapi masih terus sampai ayat yang ke-9. Dan karena itu mari kita melihat Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan dirinya. Ayat 8 dan 9 saya bacakan. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya.
Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Sebagaimana saya sudah sampaikan di awal pada waktu menjelaskan struktur, ayat 8-9 ini adalah inti, pusat dari ayat 1 sampai 17. Jadi ratapan di ayat 1 sampai 17 pusatnya ada di ayat 8 dan 9. Dan menariknya bagian ini adalah sebuah himne. Bagian ini adalah sebuah himne kuno. Dari mana saya tahu ini adalah sebuah himne kuno? Ya karena ada bentuk partisip yang muncul beberapa kali, lebih tepatnya bentuk partisip yang berfungsi secara predikatif, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dia yang titik-titik, dia yang titik-titik. Lalu di tengah-tengah ayat 8 dan 9 ada seruan, Tuhan itulah namanya, Tuhan itulah namanya. Nah, dua ciri khas ini adalah ciri khas himne. Maka saya yakin apa yang dituliskan oleh Amos di ayat 8 dan 9 itu adalah sebuah himne. Tolong yang bisa membaca not balok, konsentrasi ke khotbah saya, tidak usah menyanyikan not yang saya tampilkan dan tidak usah menebak kira-kira lagunya apa. Lagunya ini adalah The Old Rugged Cross. Da-da-da-di-di-di. Kalau saya tidak salah lagunya begitu. Da-di-da-di-di-di gitu. Supaya saudara bisa tetap konsentrasi kepada khotbah saya. Nah, yang tidak bisa baca not tidak usah pura-pura lihat ya, tidak usah pura-pura baca karena tetap tidak akan banyak menolong ya. Kalau nggak bisa ya tetap nggak bisa saudara ya. Ini tauge ini memang butuh latihan khusus. Nah, Amos mengambil himne kuno. Secara lebih khusus lagi saya mau menunjukkan begini. Kemungkinan besar himne yang dikutip oleh Amos di ayat 8 dan 9 ini adalah himne yang biasa dinyanyikan oleh bangsa Israel. Biasa dinyanyikan mereka di ibadah-ibadah mereka. Biasa dipujikan di dalam perayaan-perayaan religius mereka. Kok saya bisa menebak begitu? Dari mana saya bisa tahu? Karena saya kan tidak ikut ibadah mereka. Saya bisa tahu karena di ayat-ayat selanjutnya Amos mengaitkan keadilan dan kebenaran itu dengan nyanyian-nyanyian ibadah bangsa Israel. Coba kita lihat langsung saudara di dalam ayat 23 dan 24 di pasal yang sama ya, Amos pasal 5, saya bacakan. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Karena Tuhan tidak suka genre gambus, dia suka jenis musik yang lain. Bukan ya, nanti dalam khotbah berikutnya saya akan menerangkan apa maksudnya lagu gambus ini. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Tuhan sukanya cuma pakai piano saja supaya tidak terlalu ramai. Nanti saya bahas juga ya di khotbah berikutnya. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara perhatikan, keadilan dan kebenaran dikaitkan dengan nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu. Berarti itu mendukung dugaan tadi bahwa himne yang dikutip oleh Amos di ayat 8-9 merupakan nyanyian-nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh bangsa Israel. Dengan kata lain, Amos menegur mereka melalui nyanyian. Nyanyian itu penting sekali. Makanya ketika saya memberikan worship klinik di mana-mana termasuk di REK, saya selalu menekankan bahwa yang memimpin pujian, leading worshiper atau worship leader atau liturgis atau liturgos atau WL apapun namanya, sebetulnya yang memilih lagu, mereka ini adalah para teolog yang mengajarkan kebenaran-kebenaran tertentu. Maka harus berhati-hati dalam memilih lagu. Termasuk yang berdoa di atas panggung, yang berkomentar di atas panggung. Kita harus benar-benar berhati-hati. Harus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan, itu merupakan pengajaran yang penting bagi umat Tuhan. Dan Amos sangat tahu betapa pentingnya nyanyian. Karena kadangkala orang itu paling susah menghafal ayat hafalan. Paling susah menghafal ayat hafalan. Kalau tidak percaya nanti adakan lomba lah saudara. Lomba misalnya ya meneruskan ayat gitu. Lomba meneruskan ayat gitu. Wah mesti orang mengalami kesulitan. Tapi kalau meneruskan satu lagu
mereka gampang untuk meneruskannya. Nyanyian punya kekuatan tersendiri, bukan berarti firman Tuhan kalah dengan nyanyian, tapi nyanyian adalah sarana yang efektif untuk mengajarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Hati-hati sekali dengan nyanyian-nyanyian yang kita pilih. Nah, saya sekarang akan menerangkan mengapa di antara semua himne yang ada pada waktu itu, mengapa Amos memilih himne yang ini di ayat 8 dan 9. Nah, saya setuju dengan hampir semua penafsir Alkitab yang menduga bahwa Amos memilih himne ini berdasarkan kata mengubah. Jadi karena di himne itu ada kalimat Tuhan mengubah malam menjadi pagi, pagi menjadi malam. Kata mengubah itulah yang membuat Amos, mendorong Amos untuk memakai himne ini. Mengapa? Karena di ayat 7 yang tadi kita sudah lihat, bangsa Israel juga mengubah keadilan menjadi ipuh. Atau dengan kata lain begini saudara. Dengan kata lain saya mau berkata begini. Sebagaimana bangsa Israel mengubah atau hapak dalam bahasa Ibrani, mengubah keadilan menjadi ipuh, demikian pula Tuhan bisa mengubah hapak juga, apapun juga, termasuk mengubah nasib bangsa Israel. Jadi orang-orang di Israel yang memegang kuasa, mereka tuh sok berkuasa. Mereka merasa bahwa dengan kuasanya mereka bisa mengubah apapun semau mereka. Makanya Amos mengambil sebuah himne yang menunjukkan kekuasaan Tuhan juga. Bahwa Tuhan itu berkuasa memang. Dia berkuasa untuk menempatkan, menciptakan bintang-bintang. Dia berkuasa untuk mengubah pagi jadi malam, malam jadi pagi. Tuhan berkuasa untuk mengambil air laut dan mencurahkannya di atas bumi. Tuhan berkuasa menghadirkan kebinasaan terhadap orang kuat maupun terhadap kubu. Kota yang berkubu, tempat yang kuat. Jadi sama-sama berbicara tentang kekuasaan. Pemimpin Israel merasa diri berkuasa dan bisa mengubah apa saja. Amos berkata kepada mereka, hati-hati. Karena yang punya kuasa sebetulnya bukan engkau, tapi Tuhan. Dia yang punya kuasa. Dia bukan cuma bisa mengubah ini jadi ini, tapi dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mengubah ketidakadaan menjadi ada. Mengubah malam menjadi siang. Kekuasaan Tuhan diberitakan dengan jelas di sini. Harapannya adalah bangsa Israel bertobat. Bangsa Israel sadar siapa yang memegang kuasa. Atau kalau boleh saya berkata begini saudara, pertobatan terjadi ketika seseorang memandang kekuasaan Tuhan. Ketika orang berjumpa dengan Allah yang berkuasa, dia seharusnya mengalami pertobatan. Saya langsung bacakan dari Yesaya 40 ayat 26 misalnya. Yesaya 40 ayat 26 berkata demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ketika bangsa Yehuda pada zaman Yesaya menyembah banyak dewa, termasuk menyembah bintang-bintang, Tuhan menemui mereka di dalam kekuasaannya dia dan berkata, aku inilah yang maha kuat, yang maha kuasa. Seharusnya kalau engkau berjumpa dengan Allah yang maha kuasa, engkau pasti akan bertobat. Saya mencoba merenungkan ini saudara. Mengapa Amos berbicara tentang Tuhan yang maha kuasa? Mengapa dia menekankannya ke arah sana? Bukan Allah yang maha kudus misalnya, atau Allah yang maha adil misalnya. Saya merenungkan mengapa dia lebih banyak bicara tentang kemahakuasaan Allah supaya bangsa Israel bertobat. Saya tahu bukan cuma karena bangsa Israel sok berkuasa, maka perlu ditemukan dengan Allah yang benar-benar berkuasa, bukan cuma itu. Tapi saya menemukan bahwa sebetulnya pertobatan memang bisa terjadi kalau orang memahami kekuasaan Tuhan. Saya ambil satu contoh misalnya. Mengapa saudara tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa saudara takut? Mengapa saudara itu cemas berlebihan? Karena saudara tidak mempercayai kuasa Tuhan. Mengapa saudara bertindak tidak adil untuk mendapatkan keuntungan? Mengapa saudara menipu, merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan? Karena saudara tidak yakin bahwa Tuhan bisa memelihara hidupmu tanpa engkau melakukan kecurangan.
Jadi ketika saya merenungkan ini, segala sesuatunya balik kepada kekuasaan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada kekuasaan Tuhan? Contoh misalnya begini. Saudara dikhianati orang, dijahati orang, ditikam orang dari belakang. Saudara kepingin membalas. Kenapa saudara ingin membalas? Karena saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menghukum orang itu. Saudara berpikir Tuhan tidak berkuasa untuk menjalankan keadilannya atas orang itu. Maka kita mencoba untuk menjadi hakim sendiri. Jadi ketika saya merenungkan ini, saya semakin yakin bahwa untuk mempertobatkan orang, kita bukan hanya bicara tentang kesucian Tuhan, bukan cuma bicara tentang keadilan bahwa Tuhan akan menghukum, tapi kita perlu bicara tentang kekuasaan Tuhan. Dan itulah yang dipakai Tuhan untuk menyadarkan Ayub di Ayub pasal 38. Ketika Tuhan berbicara kepada Ayub, Tuhan berkata, pada waktu aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta. Apakah engkau ada di situ Ayub? Tidak ada, bukan? Ketika aku menata langit dan bumi, apakah aku minta pendapatmu Ayub? Tidak, bukan? Tuhan seolah-olah mau berkata kepada Ayub, aku itu berkuasa melakukan apapun. Ketika aku belum melakukan sesuatu, itu bukan berarti aku tidak berkuasa, karena memang belum waktunya. Sangat ironis karena banyak orang yang percaya pada kekuasaan Tuhan, tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan juga berkuasa memilih waktu untuk menyatakan kuasanya. Sangat ironis sekali, ada sebagian orang Kristen yang percaya Tuhan berkuasa, tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu juga berkuasa untuk memilih waktu kapan dia mau menunjukkan kuasanya. Kekuasaan Tuhan seharusnya membuat kita bisa bertobat. Dan di dalam bagian ini sangat jelas sekali kekuasaan Tuhan dikaitkan dengan penghukuman. Misalnya saya bacakan ulang ayat 8 bagian terakhir dan ayat 9. Ayat 9 jelas berbicara tentang penghakiman, penghukuman. Saya bacakan ayat 8 bagian terakhir. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan, itulah namanya. Ayat 9, dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Ayat 8 terakhir ini bicara tentang air yang Tuhan ambil dari air laut lalu ditumpahkan di atas bumi. Bicara tentang apa? Bicara tentang hujan. Tapi bukan cuma hujan, bicara tentang apa? Bicara tentang banjir. Dan kalau memang benar ini bicara tentang banjir, tidak salah kalau sebagian penafsir menduga ayat 8c itu mengingatkan tentang air bah di Kejadian 6-8 pada zaman Nuh. Ketika Tuhan dengan kuasanya menunjukkan kuasanya dalam bentuk penghukuman. Jadi kuasa Tuhan itu bukan cuma dinyatakan dalam bentuk penciptaan. Menciptakan bintang, kartika, belante, menciptakan siang malam, begitu. Bukan. Tetapi juga dalam hal menjalankan penghukumannya di ayat yang ke-9. Jadi kuasa yang sama untuk mencipta adalah kuasa yang sama untuk mendatangkan kebinasaan atas bangsa Israel. Dan ini sangat mengerikan sekali, saudara. Ketika saya merenungkan ini, saya mengkalimatkannya seperti ini, saudara. Kuasa yang digunakan untuk melakukan mujizat adalah kuasa yang sama yang digunakan untuk menghukum mereka yang tidak taat. Jadi kuasa Tuhan yang dia pakai untuk melakukan mujizat adalah kuasa yang sama yang dia pakai untuk menghukum orang-orang yang tidak taat. Tuhan kita tidak main-main ketika menghukum. Tetapi ada kabar baiknya pasti, saudara. Kabar baiknya adalah kalau kita membaca himne tadi di ayat 8 dan 9, kita menemui bahwa inti pusatnya itu ada pada kalimat ini. Tuhan itulah namanya. Jadi kalau kita melihat ayat 8 dan 9 itu membentuk pola kiasme juga, pusatnya ada di tengah, yaitu Tuhan itulah namanya. Amos ingin mengingatkan bangsa Israel tentang siapa Tuhan itu. Amos ingin supaya bangsa Israel kembali mengenal siapa Tuhan itu. Dan Tuhan melakukan apapun supaya manusia bisa mengenal dia. Atau dengan kata lain, saya ingin berkata begini, kabar baik di dalam hukuman Tuhan adalah ini. Hukuman membawa pada pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Hukuman membawa pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Dan itulah Tuhan kita. Ketika dia menghukum, tujuan akhirnya bukan kehancuran kita.
Ketika dia mendisiplin kita, tujuan terakhirnya bukan keputusasaan kita. Tujuan terakhirnya adalah supaya kita semakin mengenal dia secara pribadi. Kita tidak main-main lagi dengan kekuasaan, keadilan, kesuciannya dia. Kita berjumpa dengan dia apa adanya di dalam semua kekuasaannya dia. Dan kita bersyukur saudara, kita bersyukur. Walaupun manusia sering gagal mendatangkan keadilan dan kebenaran. Tetapi pada akhirnya kita akan tahu langit dan bumi yang baru nanti. Di sana keadilan akan bergulung-gulung seperti air laut. Kebenaran akan menutupi permukaan bumi dan itu terjadi bukan melalui usaha manusia. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Tetapi usaha kita didirikan di atas usaha Kristus. Di dalam Kristus kita dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan penuh keadilan dan kebenaran. Karena Kristus sendirilah kebenaran kita. Kristus sendirilah yang memuaskan keadilan Allah. Kita bahkan diundang untuk terlibat memerangi segala penindasan terhadap keadilan dan kebenaran. Penting bagi orang Kristen untuk berani bicara. Penting bagi orang Kristen untuk melibatkan diri dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Apakah di dalam usaha kita menyuarakan kebenaran, kita sering mendapatkan masalah? Itulah yang dialami oleh Kristus. Dia datang ke dalam dunia mengambil semua kekacauan yang ada supaya dia bisa menghadirkan keadilan dan kebenaran di langit dan bumi yang baru. Dan dia mulai dari dalam diri saya dan saudara. Injil Yesus Kristus menyelesaikan orang per orang supaya pada akhirnya kita mendapatkan dunia yang baru yang dikuasai oleh keadilan dan kebenaran. Saya ingin menantang setiap kita dengan otoritas firman Tuhan ini. Maukah kita yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, yang sudah diubahkan oleh darah Kristus, yang sudah dimenangkan melalui kebangkitan Kristus, maukah kita berkata, Tuhan, ajar aku untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ajar aku di dalam usaha itu bersandar kepada Kristus, bahwa ada harapan untuk memerangi ketidakadilan dan memerangi ketidakbenaran. Dan usaha itu mari dimulai dari saya dan dari saudara. Mari lihat hidup kita masing-masing, apakah kita sering bertindak tidak adil kepada orang lain, apakah kita sering bertindak tidak benar terhadap orang lain. Dan mari kita bertobat bersama-sama di depan salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu mohon ampun. Ampuni kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Karena kami seringkali bertindak tidak adil dan tidak benar. Kami seringkali mementingkan diri kami sendiri dan menyalahkan orang lain. Kami seringkali mengejar kenyamanan, keuntungan diri sendiri dan kami mengorbankan orang lain. Tuhan ampunilah kami. Secara khusus kami berdoa, tolonglah bagi kami yang memegang kekuasaan, baik di rumah tangga, di pekerjaan, di gereja, supaya kami diberi Tuhan kerendah hatian, kelemah lembutan, belas kasihan Kristus. Sehingga kami bukan diperbudak oleh kekuasaan kami, tetapi sebaliknya kami menggunakan kekuasaan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami orang yang berdosa ini ya Tuhan, supaya kami sadar kami tidak bersikap sok berkuasa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Pada layar akan tertera nomor rekening dan saudara bisa mentransfer persembahan tersebut ke nomor rekening yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya. Tiada yang dapat ku banggakan,
ku hanya seorang berdosa. Ku tak berdaya, penuh dosalah, langkahku sesat jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya, meski ku berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Kini hatiku bersuka cita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasannya ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Mari kita membawa persembahan dan doa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Dan saat ini adalah saat yang istimewa, kesempatan yang baik. Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan menerima apa yang kami persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, dan bisa dikelola dengan bijaksana untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, mengabarkan berita baik kepada dunia. Dan saat ini kami berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kami bersyukur jika kondisi COVID hari-hari ini semakin menunjukkan perkembangan yang membaik, di mana virus ini dapat dikendalikan dan juga vaksin juga sudah mulai diterima oleh masyarakat. Hal baiknya dari kondisi ini Tuhan, banyak gereja yang mulai bisa membuka pintunya untuk jemaat yang rindu beribadah datang ke gereja. Kami bersyukur untuk kondisi ini dan kami terus memohon pertolongan Tuhan supaya mengingatkan setiap jemaat agar tidak lupa melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Demikian juga pengurus gereja tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk jumlah jemaat yang diizinkan hadir di gereja. Dan biarlah setiap jemaat bisa menikmati ibadah new normal, boleh terlaksana dengan aman dan tertib. Yang kedua, kami berdoa Tuhan untuk program-program yang sudah direncanakan untuk jemaat REK tahun 2021 ini. Kiranya melalui kegiatan yang direncanakan dan sudah dilaksanakan, setiap jemaat yang mengikutinya makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan setiap jemaat juga memberi hati, memberi hidupnya untuk terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Demikian juga untuk gembala lokal, hamba Tuhan, pengurus dan aktivis dapat bersinergi dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir Tuhan, kami terus memohon kepadamu untuk renovasi REK Nginden, kebutuhan dana yang diperlukan. Tuhan menggerakkan setiap jemaat untuk mau terlibat, memberikan persembahan juga sehingga kebutuhan akan dana ini bisa tercukupi. Dan proses pengerjaan di lapangan bisa berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala mara bahaya yang jahat maupun kecelakaan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali Anda bisa bergabung kembali bersama kami dalam tele ibadah REK This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung hari ini.
REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, dan mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di REK, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Zoom meeting seusai ibadah ini. Kami mengucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Berikut nama-nama mereka. Bergabunglah bersama dengan discipleship group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, yuk bergabung dalam persekutuan online pemuda dan remaja. Untuk info link Zoom, silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you, and see you next week. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita akhiri penyembahan kita. Kita agungkan Allah Tritunggal. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan penyertaan penghiburan sejati sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.